Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya waktu kami dari tenaga guru, tenaga didik mengucapkan mohon maaf karena tanpa saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan proses tatap muka secara langsung hingga proses pembelajaran yang kita laksanakan secara daring atau tatap muka. Tetap semangat belajar walaupun belajar mandiri di rumah. Sebelumnya kita mari berdoa sebentar untuk mulai semangat kita pada hari ini. Berdoa mulai selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi di bab 1 belajar seni budaya, yaitu berkarya seni lukis. Berikut alur pembelajaran kita mendefinisikan pengertian seni lukis, yang kedua tujuan berkarya seni lukis, dan yang ketiga memilih tema dalam berkarya seni lukis. Terus 4 mengidentifikasi atau memeriksa alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Yang kelima yaitu yang keempat menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Oke, dalam proses pembelajaran ini kalian diharapkan mampu: 1. Mendefinisikan pengertian berbagai pengertian seni lukis, 2. Mengelompokkan beberapa jenis lukisan, 3. Mengidentifikasi aliran-aliran karya lukis. Mungkin jika video ini belum jelas, nanti bisa kalian lihat di rangkuman Bapak yang Bapak kirim melalui media PDF. Terus yang kelima, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Yang keenam, berkarya seni lukis. Di sini mungkin kita tuju pada praktek yang dibuatkan namanya. Langsung saja, pengertian seni lukis. Jika dihadapkan pada selembar kertas kosong dan dilengkapi dengan alat tulis, pasti ada keinginan untuk menggambar. Contohnya di belakang buku yang sering Bapak periksa itu. Jika di situ ditemukan berupa garis-garis saja, tapi ada coretan garis-garis tadi, akan menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan, sehingga dihasilkan sebuah bentuk. Sewaktu mencari kertas tadi dengan garis-garis, menggunakan juga ekspresi jiwa yang ikut larut di dalamnya. Itulah yang disebut dengan mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan dalam berkarya rupa secara tidak langsung. Itu gambarannya saja. Seni lukis itu apa saja yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis itu adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya teknik bahan serta bentuk karya seni tersebut. Biasanya lukis itu diidentikan dengan menggunakan kuas ya biasanya. Terus yang kedua, tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, seniman atau perupa ini semakin bebas dalam berkarya seni rupa. Namun kegiatan yang merupakan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut. Seperti contoh-contoh yang berikutnya antara lain, yaitu tujuannya sebagai bentuk religius. Melukis itu ya bisa disebut dengan kaligrafi. Tujuan kritik sosial, bisa orang mengkritik itu atau dibuat seperti grafiti di dinding perkotaan besar, itu banyak untuk kritik sosial. Tujuan ekspresi hanya untuk kepuasan jiwa gitu tadi, mewakili tadi, menggambar. Ada tujuan komersil, yaitu untuk diperjualbelikan atau mencari kehidupan. Itu yang disebut tujuannya tadi. Yang ketiga, aliran seni lukis. Seperti kita bicarakan tadi, lukisan ini memiliki aliran atau ciri khas tersendiri. Ada beberapa penjabaran aliran dan gaya lukisan, yaitu representatif. Representatif itu yaitu alirannya. Representatif itu seperti naturalisme, ekspresionisme, surrealisme, realisme, romantik, impresionisme. Satu yang Bapak jelaskan, naturalisme. Contoh aliran gaya naturalisme itu ialah dicontoh dengan corak gambar alam, itu naturalis, atau secara langsung menggambar. Ada yang disebut juga dengan romantik atau ekspresionisme, secara lugas langsung, lebih jelas, pewarnaannya lebih beda, itu seperti ekspresionisme. Ada non representatif, yaitu tujuannya menggambar manusia dengan dirinya atau manusia dengan manusia lain, menggambar. Itu yang non representatif, yang tidak mewakili ya. Terus manusia dengan alam di sekitarnya, hampir sama, tapi bedanya kalau representatif tadi sudah mewakili, non representatif belum mewakili, tapi secara tidak langsung. Itulah aliran dan gaya lukisan. Secara singkat bisa kalian lihat di format rangkuman dokumen yang Bapak kirim melalui format PDF. Oke, lanjut. Alat dan bahan dalam berkarya lukis. Nah ini alat dalam bahan dalam berkarya seni lukis ini kita tidak luput dalam media dan bahan. Ada beberapa alat dan bahan dalam menggambar atau berkarya lukis ini, seperti pastel dan krayon tentang pastel kan. Terus cat pewarna. Nah, cat ini bisa kita jabarkan lagi, ada sebutnya cat minyak, cat akrilik, cat dinding akrilik, atau cat air. Yang juga kuas dan tempat kanvas atau media kertas. Kanvas itu kain, kain yang sudah dilapisi dengan semen
lem putih atau cat putih dulu dasarnya biar keras, tidak meresap catnya itu, atau dengan lem kayu bisa juga, atau bisa nanti kita gunakan dengan kertas untuk media proses pembelajaran kita. Oke, ini ada video, silakan kita bersama-sama ya. Oke, mungkin dari pembelajaran singkat dari video ini kita bisa merangkum seni lukis ini merupakan cabang dari seni rupa yang pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur pokok dalam karya dua dimensional ini adalah garis, warna, dan bentuk. Tema dan gagasan atau ide pokok pikiran dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa dua dimensi maupun seni rupa tiga dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita memahami tujuan penciptaan karya kita. Terus ide, imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar maupun ataupun tidak sadar. Seperti saat tidak sadar itu saat kita tidur ya, hayalan yang muncul di benak rupa dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni. Berikut ada 5 soal yang harus kalian jawab. Silahkan dijawab, bisa dicari di rangkuman format PDF kita nanti. Satu, soal pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian luas dari seni lukis? Yang kedua, 4 tujuan berkarya seni lukis dan jelaskan. Yang ketiga, tuliskan 5 aliran karya seni lukis. Bisa kalian lihat di PDF jika dalam video pembelajaran ini kurang jelas karena video ini sangat singkat. Dan yang keempat, 6 tema seni lukis. Yang kelima, tuliskan alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Mungkin itu saja video singkat dari Bapak. Jika kurang jelas bisa kita langsung melaksanakan jawab melalui WA atau telepon. Silahkan kalian hubungi Bapak. Dan jika masih tidak mengerti, bisa lihat di rangkuman PDF atau memutar ulang video ini. Mungkin itu saja. Bapak akhirkan, mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat dalam proses pembelajarannya. Semoga kita cepat diselesaikan dalam menyambut sekolah dan bertemu lagi dalam proses pembelajaran. Amin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.